Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, semoga kita selalu mendapatkan bimbingan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, untuk pertemuan kali ini ada pembahasan tentang bingungnya umat akhir zaman ini, yang mana umat ini kebingungan dalam mencari hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dikarenakan banyak penceramah-penceramah atau figur-figur seorang ulama yang apa yang sudah disampaikan mereka malah menjadi bingungnya umat pada akhir zaman ini. Terus bagaimana cara kita mensikapi semua ini? Oleh Allah sudah difirmankan sebetulnya di dalam surat Al-Anfal ayat 73. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu mukmin atau orang Islam tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, saling melindungi, saling mengasihi, saling menyayangi, saling menghargai, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi ini dan kerusakan yang besar. Inilah sebuah ayat surat Al-Anfal ayat 73. Sudah dijelaskan oleh Allah kalau seluruh manusia ini tidak kasih sayang, tidak saling menghargai satu sama yang lain, saling memfitnah dan lain sebagainya, maka kata Allah akan terjadi kerusakan yang besar di atas bumi ini. Lalu bagaimanakah kita menyikapi semua hal yang terjadi pada akhir zaman ini? Bagaimanakah kita cara memilih yang sudah disabdakan oleh Rasulullah, pada akhir zaman nanti umatku pecah menjadi 73 golongan, yang 72 ahli nar, yang satu ahlil jannah. Apakah yang dimaksud Rasulullah ini, dan bagaimana cara kita mencari kebenaran yang hakiki itu? Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, mari bersama-sama kita urai
untuk menemukan kebenaran yang hakiki, supaya kita tidak salah dalam memahami agama ini, supaya kehidupan di dunia ini menjadi tentram dan damai. Soalnya sekarang banyak figur yang kayaknya seperti ulama, akan tetapi apa yang diajarkannya malah membingungkan bagi umat. Nah, caranya umat, bagaimana cara mencari kebenaran hakiki? Saya contohkan seperti ini. Sebetulnya letak kebenaran yang hakiki itu bukan atau tidak dapat dinilai dari bentuk atau apa lek wong Jawa ngarane ku pacaane. Jangan dilihat pacaannya, pacaannya. Jangan dilihat casingnya, tapi lihat hatinya. Bagaimana dia mengajarkan ilmu, apa efek yang didapat dari yang mendengarkan ilmu itu. Saya contohkan sebuah makanan, bentuknya bagus, dari daging, terus ada diirisi buah dan lain sebagainya. Pokoknya intinya kalau dilihat masakan itu spesial banget. Akan tetapi setelah kita makan, perut kita sakit. Jadi kesimpulannya bagaimana? Ya jangan dimakan lagi sudah, kalau memang membuat perut sakit. Begitupun kita mencari pemahaman atau mencari kebenaran bagaimana kehidupan ini sebenarnya, bagaimana manusia hidup di dunia ini sebenarnya. Ya kita kaji dulu. Ketika kita mendengarkan ceramah, pengajian, majelis-majelis taklim, apapun itu, kita harus merasakan apa efek yang ditimbulkan dari hati panjenengan itu. Nah, ketika jenengan sudah mendengarkan pengajian atau tausiah, kok hatinya itu tambah benci sama orang atau ke suatu golongan, berarti ajaran ini sudah tidak, jangan ditelan lagi sudah. Seperti masakan tadi, walaupun bagus tapi wong perutnya sakit, ya jangan dimakan. Walaupun casingnya bagus, penampilannya bagus, hafal Quran, hafal hadis dan lain sebagainya, tetapi kalau yang disampaikan itu membuat permusuhan dengan sesama, jangan diikuti sudah. Hati tentram, habis mendengarkan tausiah, yang benci jadi sembuh, gak benci jadi saling mengasihi. Ya sudah, teruskan saja itu kajiannya. Nah, begitu caranya, saudara-saudaraku. Jadi kebenaran itu tidak bisa dinilai dari casing saja, harus kita rasakan dulu apa yang ditimbulkan, apa yang muncul dalam hati kita setelah mendengarkan tausiah. Apakah ketambah ingatnya hati ini kepada Allah? Apakah tambah panas hati kita memusuhi satu golongan? Atau apapun, yang intinya tausiah itu harus membuat hati yang mendengarkan itu
faham dan bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertambah keyakinannya kepada Allah, bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah tambah berantem sama temannya sendiri. Masa habis mendengarkan ceramah datang ke rumah berantem sama istrinya gara-gara habis mendengarkan tausiah kalau udah pakai kerudung itu masuk neraka. Akhirnya datang dari pengajian berantem sama istrinya karena istrinya tidak mau pakai kerudung. Lah ini kan ajarannya sudah benar, cuma cara menyampaikannya ini loh. Kiranya sudah bisa difahami saudaraku. Jadi seperti itu cara kita mencari kebenaran hakiki, kita rasakan dulu. Walaupun kelihatannya masakan itu tidak seberapa bagus, setelah kita makan, coba kita makan, kok enak di dalam perut, kok tidak sakit, rasanya kok nikmat, terus hati itu seneng makannya, ya sudah teruskan aja. Ya walaupun pengajiannya itu di bawah apa barongane pring lek carane wong Jawa itu. Kalau orang Jawa bilang itu biarpun pengajiannya ini sore pring, tapi yang dikaji itu membuat hati itu tentram, damai, tidak ada permusuhan, saling mengasihi, saling menyayangi. Ya sudah, itu wajib kita belajar di situ. Jadi jangan dinilai dari casingnya. Kalau sekarang kapusan sampean. Ya seperti itu. Moga ini bisa difahami oleh saudara-saudaraku supaya panjenengan semuanya tidak salah dalam memilih guru atau panutan mana yang intinya mengajarkan tentang rahmatan lil alamin, cinta sama Allah, cinta sama semua makhluk Allah, tidak saling membenci, tidak saling bermusuhan dan lain sebagainya. Inilah ajaran yang hakiki, sudah disampaikan oleh Allah tadi, dan kita sebagai orang Islam diancam oleh Allah, jika kamu tidak berkasih sayang kepada sesama, maka akan terjadi kerusakan yang besar di atas bumi ini. Kiranya sudah difahami ya saudara-saudaraku. Jadi saya ulangi sekali lagi, jangan dilihat casingnya. Sampai Rasulullah pernah bersabda walau bisin. Nah, intinya carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu maksudnya bagaimana? Bukan kita disuruh belajar ke negara Cina, enggak. Itu isyarah dari Rasulullah. Walaupun ada orang yang pekerjaannya itu mencari rosok atau pemulung, walau pekerjaannya pemulung, kalau dia memiliki ilmu yang bisa mengantarkan kewusulan panjenengan kepada Allah, wajib panjenengan berguru sama orang itu. Inilah yang dimaksud walau bisin. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Walaupun itu pemulung, walaupun itu apapun pekerjaannya yang halal, kalau dia memegang ajaran hakikat menuju makrifat tentang ketenangan hati, ketenangan jiwa, mengajarkan kasih sayang, wajib panjenengan berguru sama orang itu. Jadi jangan melihat casing kalau zaman akhir saat ini, karena Allah sudah mau menyeleksi apa? Mana sesungguhnya hambaku yang beriman dan mana hambaku yang tidak beriman.
Ini akan ketahuan zaman akhir ini. Sudah jelas, orang-orang yang tidak bersungguh-sungguh hatinya kepada Allah bertambah jelas kalau dipandang dari sisi hakikat. Orang yang tidak bersungguh-sungguh pada Allah akan terlihat pada zaman akhir ini. Orang yang bersungguh-sungguh kepada Allah, dia akan tetap tenang. Walaupun tidak ada satu manusia pun yang menghampirinya, dia merasa tentram jiwanya. Malah dia bersyukur. Seperti itu. Tidak panas hatinya pengen bikin pondok pesantren yang besar, santrinya banyak. Tidak. Orang-orang yang memahami, yang mengenal Allah, yang ma'rifat kepada Allah, malahan dia ingin bersembunyi. Bukan mencari ketenaran, kecuali dia memang sudah ditugas oleh Allah untuk menyampaikan ajaran itu, ajaran dinul haq, yang mengenalkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu untuk apa kalau pondoknya besar, santrinya banyak, dia tidak bisa mencetak generasi yang ma'rifat satupun kepada Allah? Akan dipertanggungjawabkan nanti di yaumil qiyamah. Saya kira bisa difahami saudaraku. Jadi nilailah sebuah kebaikan, nilailah sebuah ajaran yang benar itu dari rasa. Rasakan dulu. Ketika panjenengan merasa nikmat, hatinya dingin, sejuk, pikirannya damai, tentram, saling mengasihi, ya sudah itu. Teruskan ngajinya. Sudah paham saudaraku? Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa menjadi motivasi bagi panjenengan sedaya, buat Anda, buat saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.